Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamul ibadul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Insyaallah pada subuh ini yang penuh dengan kebarokahan dan disaksikan oleh semua para malaikat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Insyaallah apa yang akan dibahas ini mengenai masalah mau'idoh. Mau'idoh itu adalah artinya nasihat. Kadang di dalam Al-Quran langsung kalimat nasihat itu diungkapkan nasihat, tapi ini menggunakan kalimat mau'idoh. Yang menjadi sorotan Rasulullah, nasihatnya itu justru dikhususkan kepada perempuan. Kapan kumaha tak acan. Tapi yang menjadi perhatian itu adalah perempuan. Bahkan ada kalimat yang disebut dengan mau'idotun nisa, nasihat bagi para perempuan. Kenapa ungkapan nasihat itu bagi para perempuan? Justru ini sering Nabi mengungkapkan di tempat yang berbeda. Kadang di satu majelis, mengurangi nama pengajian umum, Nabi langsung mengatakan kepada perempuan itu. Ada lagi ketika Nabi memberikan nasihat kepada perempuan itu ketika khutbah itu. Apa isi nasihat yang diungkap oleh Nabi? Dua. Pertama, tasodakna. Para perempuan, banyaklah yang disebut dengan sedekah. Wa aksirna bil istighfar. Para perempuan, banyaklah yang disebut dengan istighfar. Kenapa dua tidak ungkapan para perempuan sholatlah, zakat, tapi dua ini Pak? Karena yang disebut dengan sedekah ini bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Dalam satu ayat diungkapkan, wahai Robi, kembalikan saya ke dunia walaupun sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Jadi kesimpulannya, sedekah mah keur hirup lain geus maot. Kebanyakan orang bersedekah sajadah Al-Qur'an nyalikan tos. Ari keur hirupna mah peditna luar biasa. Mata cek tatangan teh nah atumen sedekahnya pan geus mangot tuh pan dibalik. Jadi kalimat ungkapan sedekah itu bukan ketika sudah wafat, tapi sedekah itu diungkapkan setelah dia atau ketika dia hidup. Lalu yang kedua, kenapa beristighfar? Karena istighfar ini adalah amalan yang ringan, amalan yang mudah digunakan, amalan yang mudah untuk diucapkan, tapi pahalanya begitu besar. Kapan kita istighfar? Istighfar ini ketika sudah melakukan kesalahan. Tapi Nabi mengajarkan istighfar itu tidak mesti melakukan kesalahan. Bahkan di dalam waktu subuh saja kata Allah, banyaklah beristighfar. Ketika Rasulullah mengatakan nasihat tasodakna wa aksirna bil istighfar. Jadi nasihat dulu. Jadi Nabi diawali dengan ungkapan nasihat dulu. Awalnya Nabi menyeru, ya masyarakat nisa, wahai para perempuan-perempuan. Apa yang disebut dengan masyar? Masyar ini adalah jama'atun. Jadi yang disebut dengan masyar itu adalah jamaah.
Tarik yang sering kita dengar, yaumul mahsyar. Jadi pada hari berkumpulnya setiap manusia. Artinya ketika akan ada hisaban, kita semua di mahsyar, dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semuanya kumpul. Lalu kalimatnya seperti halnya dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala, ya masyarul insi wal jinni, para kumpulan manusia dan jin. Kalimatnya masyar. Dalam hadis Nabi, ya masyarul syabab, para pemuda. Jadi kalimat ungkapan masyar ini adalah dari segi lafaz dia satu, dari segi lafaz dia mufrad, tapi mempunyai makna jamak. Apa jamak dari ungkapan masyar? Ma'asyir, aina dipanjangkeun. Jadi dari segi lafaz dia mufrad, dari segi makna dia jamak. Jadi Nabi mengungkapkan ya masyarul nisa, para kumpulan perempuan-perempuan, atau dengan bahasa kita, para perempuan. Pertama sedekah, yang kedua banyaklah istighfar. Itu nasihatnya. Setiap orang memberikan nasihat pasti ada sebab. Ya, ketika orang mengatakan atau orang tuanya, jangan kadenya cing rajin ngapalkeun, cing rajin maca, sebab apa nanti akibatnya? Tuh, bisa segala hal. Nabi memberikan nasihat kepada perempuan, istighfar yang banyak sedekah. Lalu Nabi memberikan alasan. Apa alasan Nabi? Fa inni ra'aitu kunna ahla aksarna. Saya itu melihat semua perempuan-perempuan itu berada di dalam neraka. Tah kalau ibu. Jadi kesimpulannya bapak-bapak mah kasur. Tuh gitu. Betul kan itu? Nah, ketika mendengar itu, dalam bahasa Arab nanti ada 3. Melihat ini, kenapa Nabi tidak menggunakan nadartu kunna? Lalu yang kedua, Nabi tidak mengatakan basortu kunna, tapi Nabi mengatakan ro'aitu kunna. Basoro melihat, nadoro melihat, ro'a pun melihat. Tapi kenapa menggunakan ro'a? Kalau basoro nadoro itu melihat secara kasat mata, melihat langsung. Lalu kita pahami, Nabi belum wafat, para perempuan pun belum wafat. Tapi menggambarkan di dalam neraka, artinya penghuni neraka asalnya belum ada. Ayo nau kita acan bu, masih lowong, bisi badeti payun. Surga masih. Kenapa? Karena orang ketika wafat itu belum berada di yaumul mahsyar. Belum. Tapi di alam barzah. Maka di alam barzah itu ada yang mustarahun, ada yang mustarihun. Ada yang diistirahatkan, ada yang menistirahatkan. Maka kalimat Nabi nam solihah, istirahat. Wahai orang yang soleh, berarti wafatnya orang yang soleh itu adalah tidur. Orang soleh kapan tidak tidurnya? Ketika hidup. Maka orang yang beriman melakukan amal soleh bukan banyak tidur, tapi banyak bangun. Istirahat tidur nama. Oke. Di orang mah dibalik. Ayeuna loba sare, di akhirat loba huda. Maka ketika itu idajul jilatil ardu jiljalah tuh kalimatnya idajul. Jadi kalimat jaljalah itu adalah guncangan serentak yang tidak manusia sadari. Ibu jeung bapak sok reuas teh. Jo mobil teh tarik ka jaljalah gini bu.
mobil teh tarik, coba belduk si banteng ada. Jika tabrakan anu beruntun, jalan-jalan. Jadi tidak ada yang tahu sampai orang yang bangun pun, orang yang tidur pun bangun. Jadi kalimat idza juljilatil ardu jiljalah ini adalah serentak orang yang tidur pun bangun. Maka ya disebut dengan yaumul ba'si, hari pembangkitan. Orang yang tidur lelah lalu dia terbangun, maka ungkapan waqalal insanu malaha, apa artinya Bu? Halo? Waqalal insanu malaha, manusia mengatakan saya di mana? Ada apa ini? Wajar orang yang tidur lelah terbangun. Jika orang kuleman di payunan TV pas bentar jual di kamar. Ya. Aya deui bapak kulem nu asalna bojo jadi istri batu leuas teu Pak. Ya, leuas atuh Pak. Pajar teh tinggal indur. Tah kalimatnya waqala insanu malaha. Ya. Jadi kalimat Nabi mengatakan nam sholihan. Tidurlah yang nyenyak. Suatu saat dibangunkan. Nikmatlah. Kulam bentar waqala insanu malaha, berada di padang mahsyar. Dan orang itu mencari bapak, mencari ibu, ibu mencari bapak, anak mencari orang tua. Setelah berkumpul, dia lalu menginduk kepada imam masing-masing. Maka hudun tertunduk, tidak ada yang nengok ke kiri dan ke kanan, memikirkan nasib masing-masing. Nah, makanya kalimat ro'a ini bukan nadortu, bukan basortu, tapi ro'a. Ro'a ini adalah apa? Ada yang mengatakan Nabi melihat secara qalbiyatun, bukan secara basoriyah. Apa mimpi keungkapan melihat secara qalbiyah? Maka kalimatnya Rasulullah bermimpi banyaknya para wanita itu berada di dalam neraka. Jadi mimpi Nabi mah moal bohong, mimpina orang mah loba ngawadul. Lalu yang kedua, ketika Nabi mengatakan itu, ada seperti ibu kaget, ibu teh kan leuwas, nah para perempuan hukum. Di zaman Nabi ada yang serentak, yang berani langsung. Qalat imro'atun min kunna jillah. Ada seorang wanita, apa yang disebut dengan ungkapan jalata? Ungkapan jalah ini wanita yang tinggi besar, wanita yang kuat, suaranya lantang. Makanya orang yang berbicara itu dan bertanya, jangan tong lalaunan. Tadi badalan ieu mah ku hiji istri. Anu wantun suarana tarik, keur mandi zaman kapungkur mata ayami, mata wajar ada tarik. Apa yang diungkapkan oleh seorang wanita ini? Malana ya Rasulullah. Apa yang menjadi penyebab kami masuk dalam neraka? Kata Nabi dua ungkapan itu. Apa kalimatnya? Tuksirna lakna. Kenapa wanita itu banyak penghuni neraka? Tuksirna lakna. Banyak melaknat. Banyak mengomongkan orang lain. Beli kangkung 15 menit, balik ka imah jadi 2 jam. Ka pasarna masa dapat, tapi balikna tuh berangkatnya 5:30 pagi, pulang duhur cek salakina. Di mana mah? Ka pasar, meser naon wae, kangkung we hiji. Nah, habet lami-lami teuing resep nasi euceung ngobrol bisa batur. Jadi kalimatnya ungkapan tuksiduna lakna, banyak melaknat. Banyak melaknat, banyak tidak bersyukur, banyak ingin mencela orang lain. Da ibu-ibu paling resep atuh ningali kos haki batur pasti serang diomongkeun atuh. Lalu kata Nabi, wa takunal asyir. Apa itu asyir? Asyir itu sama dengan ungkapan kalimatnya masyar.
wanita atau perempuan hidup berkumpul bersama anak dan bersama laki-laki. Kalimat asyir dari segi mananya adalah ungkapannya disebut dengan sahabat. Apa sahabat? Orang yang membersamai mereka. Makanya hidup yang bersama Nabi, dia iman dan dia itu berperang bersama Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah, disebut dengan sahabat. Taknya wajar ya ketika Nabi mengatakan saya rindu terhadap saudaraku. Lalu sahabat penasaran, siapa saudara engkau ya Rasulullah? Bukanlah kami yang ada di hadapan. Kata Nabi, bukan. Wa antum sahabiyun. Kamu itu adalah sahabat, bukan saudara. Siapa saudara kamu? Yaitu saudara saya itu adalah umat-umat setelah engkau. Jadi orang teh disonokeun ku Nabi. Nabi teh sono pisan hoyong tepang jeung urang. Menjadi pertanyaan nalika ditepangkeun beda. Jika COD-an dina sosmed mah hade pas datang no, beda. Ari jenis nama foto nama istri pas datang tah bisi orang teh COD jeung Nabi jika kitu. Kabayang ku Nabi hade amalan nalika diungkepkeun syukon. Syukon teh jauh. Tahun beda, takbiratul ihram beda, ruku beda, wudu beda. Jadi produk Nabi ma'a, orang yang produk B. Jadi teridon berarti. Padahal bayangkan di satu telaga Rasulullah dengan Abu Bakar menyambut siapa? Menyambut umatnya. Umat yang mana dulu? Umat yang berada di akhir zaman. Siapa umatnya di akhir zaman? Ya kita. Dan kita pun adalah orang yang dispesialkan oleh Allah. Surga lowong kene sanu isiana umat akhir zaman. Neraka kosong kene sanu isiana. Dah gitu. Mata cek Firaun sugan teh bakal urang ti heula geuning. Ya. Jadi yang disebut dengan asyir itu adalah sahabat. Siapa yang menemani istri? Perempuan, suami. Kalimatnya watakurnal asyir. Dia itu selalu kupur terhadap kebaikan suami. Nanti ada hadis yang lain. Wa ma ra'aitu min naqsil akli, ditambahan iku Nabi. Lalu selanjutnya perempuan itu setengah akalnya. Ibu ngaraos setengah akal. Sami ieu teh ditaroskeun ke ku perempuan ini ditanyakan. Kata Nabi perempuan itu setengah akalnya. Lalu yang kedua, wadini aqlaba lilladzi lobil minka. Bahkan perempuan itu adalah setengah dari agama. Jadi ibu mah nyakurang akalnya setengah dino agama. Dan ibu ketika ditanya tadi, ibu ngaraos setengah akal, henteu sami jeung istri nu bieu. Lalu bertanya di qolat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuqsanul aqli wa din, apa yang engkau maksud kurangnya akal dan kurangnya agama? Abi ngerasa sempurna, abi langkung pinter, abi langkung rajin. Lalu kata Nabi menjelaskan, amma nuqsanul aqli, adapun orang yang kurangnya akal di kalangan perempuan, karena perempuan itu fasyahadatu imro'ataini ta'dilu syahadata rajul. Ketika perempuan itu menjadi saksi, baperan perempuan Bapak. Jadi menjadi saksi bagi dua orang tidak akan lebih adil daripada saksinya laki. Coba jadi Bu Hakim, hakim. Bu Hakim, perempuan jadi hakim datang. Bu Hakim, saya ini masalahnya ini bla bla pun anak teh justru alit kene. Suami sudah tidak ada, rumah ngontrak. Apakah saya mesti dihukum? Minta hakim bakal metok kepala teh jeurik heula. Sing sabar jurik itu leuwih. Berarti dia yang salah. Coba kamu ini.
Katakan apa yang jadi alasan kamu? Yuli parah kok. Curik deui hakim. Curik deui. Karena perempuan itu yang disebut dengan nafsu aki adalah dengan perasaan. Tapi laki-laki dengan akal. Jadi nalika ada orang berhujah memberikan alasan walaupun pikarunyaeun tapi laki-laki tarap tentu salah. Ya, benar. Aya teh perasaan ada. Aya. Tapi lebih dikepentingkan yang disebut dengan akal. Tadi disebut nanti kurang akal kayak gitu. Lalu yang kedua, apa yang disebut dengan naqsuddin? Wa tamakusul layala wa matusoli wa tubtiru fi Ramadan. Kata Nabi pahada bin naqsuddin, dalam 1 bulan perempuan itu justru ada terhalang yang disebut dengan haid. Ada lagi keluar darah nifas. Ketika Ramadan pun sama. Ketika 1 bulan dia terhalang oleh haid atau darah nifas, maka kata Nabi itu yang disebut dengan naqsuddin, kurangnya agama. Wajar keur mah kurang amal cara salat tenutup aurat, wah kita beristighfar. Ya. Tambahan hadisnya uritu tuh sama. Kalau di sini menggunakan ro'a itu, tapi di sini menggunakan uritu, sama kalimatnya ro'a. Uritu naro palam aroman doron. Kata Nabi, saya belum pernah melihat atau diperlihatkan kepadaku, saya tidak pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Kabayang yang berbicaranya Nabi di depan para banyak umat disodorkan kepada wanita. Tingkatan Nabi, saya belum pernah melihat kejadian yang sangat luar biasa, tengah gebeg-gumahan. Jadi para wanita ini merasa takut. Wa itu aksaru ahli nisa, sama redaksinya. Di kasus yang beda ini. Bima ya Rasulullah. Ini pertanyaan beda. Bima ya Rasulullah. Yang purnah, dia itu dikarenakan kufur kebanyakan. Lalu perempuan mengatakan kufur kepada Allah. Kata Nabi bukan. Yapurnal asyiro wa yapurnal ihsan. Dia itu kufur kepada suaminya dan dia tidak pernah mengucapkan terima kasih sama sekali kepada suaminya. Kata-kata Nabi bagus nih, Pak. Lau asanta ila ihdahuna dahro. Kalaulah suami itu melakukan kebaikan setahun, kalau Nabi mengatakan sumaroat minka syai'an, sedikit saja ada kejelekan dari seorang suami, lalu engkau mengatakan maro'aitu minka khair, tidak ada lagi kebaikan di hadapan engkau. Tuh cek Nabi ya. Jadi suami melakukan 1 tahun kebaikan saja, saeutik suami melakukan kesalahan, balik eta ka indungna. Nah haning balik, si akal menyerihatekeun wae tuh wae. Abi mah natara dina pakohan wae tuh. Pedah Pak hoyong make up tuh. Sabaraha mah 1 juta engkenya mun gado artos. Daya nage nembe 200, curik langsung Pak tuh. Ngadu kan lain teu mere engko pamajikan teh hayang gelis tapi teu mere make up. Hoyong pamajikan teh hayangeuna ditinggali tapi teu mere, tah cek Nabi eta. Kade punya. Makanya ada lagi kalimatnya teh. Seorang istri merasa khawatir, Pak. Jadi khawatir teh nuasana balik 4:30 sore, ieu jam 7 peuting can balik wae. Wah, mungkin naik darah itu istrinya. Mikir teu paruh itu ka dieu, buah-buah mingkol heula ini. Jam 8 malam belum pulang, dia diam terus. Pulang balik gelisah. Jam 9 belum pulang. Jam 10 pulang. Assalamualaikum, nalini jawab. Buka pantu. Ka mana wae tuh?
eta salakinya nu lalaki mah solehnya jempel we. Dan lain teh hayang ngampiling itu jempel we. Eta ngagoak terus, bapak teh di mana wae anu kuduna 9:30 balik jam 10 karek balik. Jempel terus. Lalu suami itu mengatakan sudah. Geus, sok bagian didinya. Dangukeun geulis. Sok salikeun lah. Pan bapak teh setiap bulan teh masihan ka mama. Mau masihan teh ka bapak. Teu hiji teh. Apa teh bapak naik motor pan motor teh kudu di bensinan. Beak bensin, banyak bapak kudu nganyut. Di kantor dugi ka imah teh bapak teh ngadorong mata wajar baliknya jam 10. Tuh. Mata mama tuh ka sudo. Nah, mata salaki mah solehnya banyak. Mata bu, ya. Mataku, lamun bapak uihna teu uih 2 hari, tong waka dicarekan. Bisi kajadian juga bieu. Bisi tan, yang namanya suami itu kata Nabi jangan bebankan kepada seorang istri. Jadi 2 hari teu uih teh marian tambahna. Saminggu teu uih marian tambahna. Satahun teu uih nambahan. Mari matamin nanti nambahan. Ya. Jadi kan betul kata Rasulullah ya purnal isana. Jadi betul kalimatnya. Ada uang abang disayang, tidak ada uang. Tuh. Hadis Nabi ini. Jadi lau asanta ila idahuna dahru kuluh. Jadi kebanyakan wanita itu menghujat, tidak memberikan yang disebut dengan terima kasih. Lalu hadis yang selanjutnya, ini beda kasusnya. Simpani min ahlina. Ada 2 golongan orang itu masuk di dalam neraka. Lam arohuma. Saya itu tidak pernah melihat 2 golongan ini dari api neraka. Kaumun ma'hum syiyatun ka'adna bil baqar. Kaum yang pertama adalah kata Nabi yang memiliki cambuk seperti cambuknya buntut sapi. Di masa itu mana? Orang yang suka dolim kepada manusia, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu yang kedua, ya. Wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun rusuhunna. Wah, sifatnya banyak ini. Wanita yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Wanita berpakaian tapi juga telanjang. Lalu ditambah lagi seperti itu kata Nabi, berlenggak-lenggok. Gitu tangga gitak terus Pak, juga sapi. Jadi ketika tidak ada laki-laki biasa, ketika ada laki-laki tak. Lalu ditambah lagi kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Apa punuk unta Pak? Kan gitu ngagayot. Sanggulnya ditambah lagi. Biasanya ini dalam acara pernikahan, jadi tambah di kali. Itu tidak boleh. Sambung rambut, sambung halis. Nah ini yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Bahkan sekarang itu para wanita tidak merasa tren kalau misalkan auratnya tidak diperlihatkan. Dan ini mendapatkan penghasilan yang lebih apabila di sosial media itu dia viral. Maka ini nama kabar yang di satu kampung kan disibukkan dengan live streaming. Kamu yang lagi joget itu, kamu tengah gitu joget, joget digip deui, joget deui itu. Siapa itu? Bukan banyaknya para laki-laki, tapi nu payungna perempuan. Ketika ditanya buat apa? Buat cari tambahan. Maka di sini yang paling sulit itu kenapa kata Nabi tasodakna wa taksina bil istighfar? Karena banyak sekali kurangnya ketaatan dari seorang istri kepada suami. Apalagi jabatan istri lebih tinggi daripada itu.
direndahkan. Jadi Islam itu bukan tidak boleh berkarir perempuan itu, bukan. Tapi kalau ketika karirnya dia akan menjadi kufur kepada suami, lebih baik ditinggalkan. Ada yang zaman aku mau milih suami, milih karir. Eta salaki can sarapan. Kulutang kelinting kata tangga ce aya sangu cing serikeun. Nu awal saha? Istri, tapi suami menjaga. Hari akan istrina temasak masak, tapi abi hoyong sangu dieuceut. Ditutupan. Istrina ka mana nuju keluar, ka mana keluar? Hoyong jalan-jalan. Nah, habat jalan-jalan wae karunya, nyuseuh wae, ngurus budak wae, kali-kali mah represi. Si horeng salakina teu diurus, ditutupan we. Maot we. Salakina teh. Bakat ku sabar. Suga teh naon maot. Nah, lalu kata Nabi ya, tenang Bu, ini kayak ibu heula tangke bapak-bapak tenang. Ya. Makanya kata Nabi lihat tuh. Berhiaslah di depan suami. Lalu Nabi mengatakan baiti jannati, yang disebut dengan ungkapan baiti jannati adalah rumahku surga. Jadi yang disebut dengan surga itu adanya ketenangan, adanya kenyamanan, menjadi solusi dari segala masalah, yaitu adalah tempat rumah. Ieu mah encan ogege suami geus loba kahayang. Belum pergi kerja sudah banyak meminta. Ada lagi kisah yang namanya rumah tangga ketika pagi hari pasti sarapan. Istrinya ngobrol kepada suaminya, suaminya mendengarkan istrinya. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Pak, apa itu tetangga semula itu? Gaduh mobil. Padahal gajinya dihandapkeun bapak. Nah, bapak makan nugrek. Suami keur ngahuat sampai geus mulai ieu cenah lampir ieu. Beresinya kumaha atuh mah? Nya bapak teh meser mobil atuh. Eta bijaksana suaminya, barangkali dia punya waris. Kita kan tidak punya warisan. Berangkat kerja. Pulang kerja, buka pintu, lain disambut. Dulu itu tadi. Bapak mama teh naros kata tadi, teu gaduh warisan. Masukan teh mau ditanyakeun. Besoknya sarapan lagi, bertanya seperti itu. Jawaban suami bijaksana. Barangkali punya usaha yang lain, kan bapak mah di kantor hungkul. Si horeng ditanyakeun deui henteu napa. Maka dari itu ditekan terus suami. Lalu ketika mau pulang, suami kan sudah dirikan beban. Balik ka imah ditanyakeun wae bab mobil. Apa yang dikatakan? Hei, karyawan sini. Mana pulpen? Proyek naon aya na bos, tangan-tangan sok ACC. Sebut nanti korupsi. Jadi yang menentukan betul pemimpin. Tapi jangan sampai pemimpin itu banyak dia itu terpeleset oleh anggotanya. Loba usulan itu ka dia stres deui teh. Maka kepemimpinan jangan banyak usul dulu. Apa yang sudah menjadi kebijakannya jalankan dulu. Ketika sudah dijalankan ada masalah, eta jadi solusi. Ieu mah can dilakukeun terus dituntut boba. Jadi kumaha horeangnya ngalakukeun teh. Kumadinya. Tak pemimpin rumah tangga pun sama. Kata Nabi jangan banyak dituntut. Karena hakikat suaminya itu adalah perkara yang sifatnya memikirkan bagaimana kemaslahatan rumah tangga. Tadi sini bukan berarti suami tidak memberikan hiasan kepada istri. Tapi terkadang istri itu lupa terhadap jati dirinya. Makanya ketika banyak baju baru, ya, dia mengatakan untuk dipakai kemana? Bukan dipakai di hadapan suami. Untuk dipakai ke undangan. Di kaundangan kawan naon ditinggali ku
ku batur dakan salaki nama angger mah buk cawiwi baju tiis ieu rek bongki ngelek ieu taros teh mah tos sibak tah acan di ka mana kitu ya eta suami cicingnya deui sabar. Maka ada lagi kata Rasulullah ka asmail ba'da amilan la yadkhulu jannata. Dua golongan itu tidak akan pernah masuk surga wala yajidna riha, padahal justru surga itu tertita jauh tercium baunya. Segitu teh ka ambeug. Ta ieu mah jiga nu pilek kitu. Tidak tercium sama sekali bau surga. Padahal jaraknya. Maka kalau kita simpulkan yang disebut dengan perempuan itu dekat kepada surga, dekat kepada ibu ke surga gampil. Maka perempuan itu lebih banyak bersabar. Dan perempuan itu adalah banyak berusaha menyenangkan suami yang pokok, Pak. Ya, enak dibela ibu kalau ya. Pagi hari seorang perempuan itu Pak capek. Enak ngurus budak, ngurus salaki, untuk minta bantuan. Man, Pak, cing itu bantosa. Kalau geromnya juga mau. Tah, istighfar deui, astagfirullahaladzim, salaki juga kieu-kieu teh. Tapi diladenan ya, Pak. Ada lagi suaminya justru mendolimi istrinya ketika ditanya, kenapa tidak cerai? Tidak. Barangkali pintu surga saya di sini. Dengan apa kesabaran ini? Tapi bengok. Contoh itu. Jadi banyak sekali jasa dari seorang perempuan. Maka Nabi menjadikan solusi. Apabila seorang suami itu melihat perempuan yang lain, maka kuncinya apa? Ingatlah kepada jasa seorang istri. Rag-rag ketelan. Berarti bapak istri kedua mah diurus atau Nabi ente, Pak? Mau kan? Lewinya, mimpulinya mah Bu. Kita tarik si uang, siun berapa? Nah, maka dari itu satu kata Rasulullah. Ketika sudah menjelaskan mengenai masalah neraka terus-terusan, Nabi justru memberikan solusi yang terbesar bagi perempuan. Ida sholat imro'atun. Apa solusinya? Apabila seorang perempuan itu sholat, ida sholat imro'atun khomsah. Apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, wasomat sahroha, perempuan itu saum di tiap bulannya. Lalu kata Nabi, wahafidot farjaha, perempuan itu menjaga auratnya. Wa ata'at jaujaha, dan perempuan itu taat kepada suaminya. Ada kata-kata romantis dari Allah. Killa udkhuli jannata. Hei para perempuan soleha, masuklah engkau ke dalam surgaku. Min ai abwabi jannah, dari pintu yang mana saja. Syiti, terserah engkau. Wah, indah tuh. Ibu teh dicanda ke malaikat, sok mangga bade pantau nu mana? Pantau A dugi pantau J. Ibu teh atau mah Bu? Atau saking atau na dijalikeun ka neraka. Cek malaikat teh na atau teuing atuh teh. Jadi min ai abwab, dari pintu yang mana saja, silakan. Apa saja sholat 5 waktu, saum, yang menjaga kemaluan, taat kepada beres. Ibu-ibu di dia mah sholat ngeureuy, saum ongko, taat ongko, menjaga kemaluan ongko, mah nya teh ka surga. Maka di sini uniknya, zaman sekarang itu banyak sekali ladangnya disewakan. Bapak sebagai petani, bapak yang mempunyai ladang, petani akan mempunyai ladang itu apabila sudah akan. Tak kebanyakan, jangan sampai ladang ini disewakan, kanggo tambihna. Jangan. Jadi zaman sekarang Pak, banyak ladangnya, sawahnya disewakan. Sok taroskeun we.
Patani kena nah beuti sewakeun, nyebutan naon? Hoyong aya tambihna. Tah zaman itu juga gitu. Sawah ibu untuk petani ibu, petani bapak entong ngagarap sawah anu lain piomongeun. Ieu mah ngagali we tuluy tepi kengalempeng cing bisa pacarioseun teh. Tuh. Ayeuna mah resep patani loba ngagarap pajarkeun teh rajin manawi ieu teu diurus ku henteu. Eta tepikeun ka tetangkawan loba kitu, bae diurus ku bapak mangga. Ari geus panen riweuh ieu buah saha. Jangan. Maka kalimatnya dalam Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka gaunilah para perempuan itu dengan ma'ruf, artinya ladan. Maka jagalah yang disebut teladan kamu. Maka di sini hafidul panjaha, jagalah kemaluan ibu gampang. Tapi wanita yang lain belum tentu. Maka dari sini mudah tidak sholat, mudah saum, mudah taat kepada suami, mudah. Ketika ungkapan mudah ini banyak tergelincir oleh apa? Yuwaswisu pisudu rinas. Taat teh ke awal nikah 2 bulan, kebanyakan ditunjuk-tunjuk suami. Abdi mah ngerasa katipu ku akang. Nah sabar mah katipu, ngaku nu boga tahu, si horeng jualan tahu geuning. Aya deui kalimatnya orang itu ditunjuk-tunjuk suami tidak ada harganya. Ya. Di sini berarti ketaatan kepada suami, bereskan dulu sholat. Maka kata Rasulullah, idza sholat imro'atun khamsaha. Kalau sholat yang 5 waktu ini beres, maka dia akan taat kepada suami. Kalau sholatnya tidak beres, mustahil dia akan taat. Dan suami pun sama, kalau suami tidak beres sholatnya, mustahil akan dia mendidik kepada istrinya. Maka dari itu ada tidak istrinya atasan, suaminya OB? Kula mungkin Pak, aya mah Pak. Aya mah, urang aya kieu da ngalamun nya. Ya. Iya baik, bagaimana sikapnya? Maka nanti ini tetap utuh. Jadi dibagi 3 nanti dalam rumah tangga itu. Ada rekan kerja, ada jadi pemimpin, ada menjadi teman. Rekan kerja bagaimana ketika rumah tangga? Bapak osok kumaha wadah teh Pak? Saya yakin para suami pernah ngubah wadah, pernah ngepel, pernah ngurus budak. Kenapa? Karena rekan kerja. Ibu keur mules dari berpatuangan cing suami cicing teh. Teh. Mamah kuna nu dipanas irisnya. Aduh itu kumbah seueur moal ada. Terus si nyeuseul, mamah mah calik we istirahat lah ku bapak eta rekan kerja. Ya. Si howe dimanfaatkeun geuring we terus pamajikanna teh. Bapak wayana ku bapak mau panas tiris cek pamajik salakina teh. Asa anggarna nalika kumbah numpuk anggere panas tiris. Ya. Itu yang kerja-kerja. Ada lagi disebut dengan teman. Lihat, yang disebut teman pada bermain. Rasulullah dengan Aisyah kantos teu aman. Sili akod kabayang Aisyah diakod ke Rasulullah. Maka di orang masuk Aisyah suitannya ada. Nabi main teu? Main. Ketika itu yang menang Aisyah cek Nabi sok naik ka dieu akod siserian. Sok ayeuna cobian ku ibu, ongkos sunah ka Muhammad tulutan atuh. Ari bagian akodna cara diturutan. Di sunah Rasul ni gampang. Maka pakaian sih sunah Rasul meni gampang, eta bab akod henteu. Ya. Maka dari itu banyak sekali apa yang dilakukan oleh Nabi dengan istrinya, romantis. Maka dari itu Rasulullah datang ke Aisyah, ke istri yang lain, sikapnya beda di rekan kerja. Dan kapan Nabi melihat dan para istri melihat Nabi sebagai pemimpin? Ya, kecil Nabi ketika bersabda gelehe Aisyah. Tapi hebatnya istri Aisyah mengatakan ya Rasulullah ke Muhammad. Kalau di kita bagaimana?
Ketika di kerja, pas dia manggil bapak. Ketika di sekolah, bapak, pak guru. Ya. Tapi ketika di rumah, ya akang aja. Istrinya mengatakan nama, tapi dari perusahaan, ibu bapak. Nah, di sini yang disebut dengan rekan kerja. Walaupun seorang suami menjadi qoma yaqumu, dia itu yang mendirikan kokoh, ya. Tapi suatu saat harus melihat keadaan yang disebut dengan istrinya. Nah, yakin kumpulan di majelis sama, mencari ilmu sama, berkumpul bersama di tempat yang baik, mustahil ada kerancuan kejanggalan dari ketaatan, mustahil. Karena Rasulullah ditinggal mah lain hartan, lain gelisna hungkul, tapi yang akan dipilih adalah agamanya. Jadi agama adalah kualitas hidup kita, sehingga kita itu menjadi orang yang senantiasa di hadapan Allah. Maka inilah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, walaupun kepada istri, tapi justru hakikatnya kepada kita semua, dengan redaksi banyaklah sedekah dan banyak beristighfar. Kenapa banyak sedekah seorang istri? Karena istri itu diberikan nafkah oleh orang suami. Dan ketika istri sedekah, maka mintalah izin kepada suami. Suami mampu sanis tenjekal artos, dipasikeun ka ibu sajutanya kuan nama 8 juta. Betul. Diberikan kepada ibu 2 juta, sakuan mah 8 juta. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga. Lebih konsumtif adalah seorang istri daripada suami, walaupun yang disebut laki-laki itu ada. Tapi pamigat mah sok sagala pinter nyimpen artos, nyimpen tambihna, pinter nyimpen. Karena ketika dianjurkan oleh Nabi, bukan dianjurkan, dibolehkan bagi suami yang bakhil, kita boleh mengambil hak seorang istri. Ibu perlu 1 juta, omat nyandak nama 1 juta. Pas dibuka kopiahna, wah numpuk di dia 10 juta. Dina kaosna 10 juta. Ibu periodenya sabaraha 1 juta. Tapi istri biasanya seperti ini, mumpang mumpung cokote KB 10 juta, sisakeun 100.000. Si orang duit batu anu nitip. Ya, itu barangkali yang dapat disampaikan mengenai ungkapan Mau'izatin Nisa. Bukan berarti Nabi untuk menakut-nakuti, bukan. Tapi ini Nabi menjadikan wanita agar lebih mulia. Terakhir Pak, sebelum datang Islam, para wanita itu dihinakan. Buktinya bagaimana? Ketika haid itu adalah disimpan di kandang masing-masing. Jadi ayah bumi dihandapna kandang. Jadi dulu para wanita ketika haid disatukan dengan hewan ternaknya. Beres bersih diambil lagi. Tuh ayeuna kan kabayang teu disampurnakeun ku Islam, ibu nalika haid ku bapa dihijikeun jeung hayam jago. Nah betidinya dan nuju kotor. Kata kalimatnya sama. Hatta yaturna, sampai bersih. Yang disebut bersih bukan bersih segala, tapi yang disebut bersih itu adalah berhentinya darah. Ku Islam dimuliakeun karena di tengah wati-wati entong dijalikeun gitu. Jadi jangan sampai ini dari mindsetnya adalah menakut-nakuti, tidak. Ya, buntosnya banyak. Karena sebujang opat bubur tos ayat terus pagulit itu itu. Ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.